Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, peserta Gelatihan Pimpinan Satuan tingkat Jawa Barat tahun 2022. Tidak terasa, hari ini sudah masuk kepada hari ketiga kegiatan GPS. Maka dari itu, dalam sesi kali ini, saya Kiki Saiful Anam, Ketua Bidang Kajian Kepramukaan DKD Jabar Masa Bakti 2020-2025, di sini akan menyampaikan satu materi yang mungkin ini dianggap membosankan, dianggap menjenuhkan, tapi ini sangat penting, terlebih lagi untuk calon-calon pimpinan satuan, baik di Ambalan, ataupun di Sangga, ataupun yang lain. Ini jelas mutlak harus dipahami. Apa materi tersebut? Materi ini adalah terkait dengan jenis-jenis upacara dalam golongan pramuka penegak. Sebelum masuk ke materi, tentu mungkin kita ini sudah terbiasa dengan kegiatan upacara, apalagi dalam gerakan pramuka, terlebih lagi di Ambalan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah selama ini upacara yang kita lakukan di Ambalan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada? Baik, masuk pada materi inti kakak-kakak bahwa aturan penyelenggaraan upacara di dalam gerakan pramuka ini sejalan dengan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 178 tahun 1979. Di dalam petunjuk penyelenggaraan tersebut disebutkan bahwa upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Kemudian tujuan dalam gerakan pramuka adanya upacara ini apa gitu ya? Nah, jadi tujuan upacara ini untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila, seperti sesuai dengan tercantum di dalam ADART Gerakan Pramuka. Seperti itu, Kak. Jadi itu tadi definisi upacaranya apa, tujuannya seperti apa, itu sudah disampaikan di dalam petunjuk penyelenggaraan tersebut, Kak. Kemudian selanjutnya, sasaran upacara dalam gerakan pramuka ini untuk apa sih seperti itu? Dimana mungkin ada beberapa poin yang harus dipahami oleh kita semua. Kalau menilik kegiatan upacara, pasti ada hikmatnya, kemudian juga ada sesuatu pesan moral yang memang ini dilatih kepada kita. Di antaranya supaya anggota pramuka ini memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan agama, nasionalisme yang tinggi. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, selalu tertib di dalam hidup sehari-hari. Kemudian kadang juga memiliki jiwa gotong royong dan percaya kepada orang lain. Dapat memimpin dan dipimpin nih dalam upacara itu. Kemudian dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib tentunya. Dan yang paling utama ini adalah untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya Kak, yang harus kita ketahui setelah tadi kita membahas definisi, tujuan dan sasaran adalah pembagian peran, tugas di dalam upacara kira-kira ada apa saja. Silakan coba kakak-kakak, apakah ada yang tahu kira-kira dalam sebuah upacara diperlukan petugas apa saja? Boleh ditulis di kolom komentar. Kira-kira apa yang harus ada di dalam sebuah upacara. Nah, jadi Kak, yang paling penting di dalam sebuah upacara, pertama, ini adalah pembina upacara. Pembina upacara ini bertugas untuk menerima penghormatan, mengesahkan pelaksanaan upacara, dan merupakan pimpinan tertinggi dalam upacara itu. Mutlak bahwa pelayanan keprotokolan ini harus diberikan kepada pembina upacara tersebut. Kemudian juga pembina upacara ini tadi berhak untuk mengubah dan mengesahkan rencana acara upacara yang direalisasikan dengan situasi dan kondisi yang ada seperti itu. Kemudian pembina upacara juga berhak untuk melimpahkan wewenangnya kepada pemimpin upacara. Itu yang pertama, pembina upacara. Lantas yang kedua apa Kak? Yang kedua adalah pemimpin upacara. Tugas seorang pemimpin upacara artinya adalah seseorang yang bertugas memandu ataupun memimpin jalannya kegiatan upacara
memimpin barisan peserta upacara gitu ya. Kemudian juga memberikan penghormatan kepada pembina upacara, mengatur ketertiban peserta upacara, dan pastinya mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pembina upacara. 2 ya. Selanjutnya apa Kak? Selanjutnya adalah pengatur upacara, atau kadang kita menyebutnya adalah protokol, orang yang mengatur gitu ya. Petugas yang satu ini itu tugasnya adalah menyusun dan mengatur pelaksanaan tata tertib acara dalam sebuah upacara, yang bertugas dan berkewajiban ini untuk mengendalikan jalannya upacara supaya berjalan dengan lancar. 3, kemudian yang selanjutnya yang keempat itu ada pembawa acara. Kadang kita menyebutnya adalah MC, kadang pembawa acara. Kak, bedanya MC dan pembawa acara itu apa? Dalam kegiatan formal, ini lazim disebut dengan pembawa acara. Kalau kegiatan semi formal, apalagi dan formal, ini sering disebut juga dengan MC. Maka jangan lagi menyebut dalam sebuah upacara, karena itu adalah kegiatan formal, sebagai ungkapan MC, tapi pembawa acara. Seperti itu. Dimana pembawa acara ini berkewajiban pertama membawa acara upacara ini mau seperti apa gitu kan. Semua orang tunduk dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Kemudian dalam keadaan darurat atau terpaksa, seorang pembawa acara ini dapat mengambil kebijaksanaan dengan persetujuan dari pengatur upacara, tura yang tadi gitu ya. Jadi kadang pembawa acara ini melihat misalnya untuk tamu VIP ada orang yang lebih tinggi yang datang yang memang sebelumnya tidak dicatat dan dalam briefing tidak masuk dalam kegiatan tersebut, tapi tiba-tiba datang. Misalnya ada kalau dari Ambalan gitu ya, ada kepala sekolah misalnya yang tiba-tiba muncul, ataupun ada dari pihak kuartir cabang misalkan, atau dari kuartir daerah, atau bahkan misal bupati atau gubernur yang tiba-tiba datang secara mendadak. Nah, maka kadang ada beberapa penyesuaian yang diambil oleh seorang pembawa acara. Misalnya hanya sekadar untuk memberikan ucapan salam dan selamat datang kepada orang-orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya pastinya ada peserta upacara ya, di mana peserta upacara ini mutlak untuk mengikuti rangkaian kegiatan upacaranya seperti apa. Dan lalu ada petugas upacara yang memang ini disesuaikan dengan kebutuhan dari jenis-jenis upacaranya kan. Contohnya sebagai pengibar bendera, ataupun pembaca dasadharma, pemimpin sangga, dan juga yang lainnya. Baik itu undang-undang, pembaca Trisatya, pembaca Pancasila, seperti itu Kak. Nah itu dari pembagian peran. Kemudian dari pembagian itu mungkin disesuaikan lagi nanti dengan kebutuhan real di lapangan. Lalu lanjut, pokok-pokok upacara di dalam gerakan pramuka ini juga diatur di dalam petunjuk penyelenggaraan tersebut. Di mana jika kita tadi di awal ini telah membahas bahwa seorang penegak dalam upacara ini harus berbentuk bersaf. Nah, kemudian kalau golongan yang lain ini bentuknya seperti apa? Ini diatur juga. Pertama, bentuk upacara pramuka siaga adalah lingkaran. Kenapa? Karena perhatian dan perkembangan jiwanya ini masih terpusat pada orang tua atau pembina, ya. Jadi kalau siaga itu lingkaran. Yang kedua, bentuk barisan untuk pramuka penggalang. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Bentuknya adalah angkare atau letter U. Kenapa? Karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka ya, usia-usia penggalang ini mulai terbuka perkembangannya. Lalu upacara di penegak dan pandega ini bentuknya tentu tadi disampaikan bersaf ya. Kalau bersaf itu seperti apa? Bersaf itu panjang ke samping, seperti mungkin ibadah sembahyang sholat gitu ya. Kenapa? Karena perhatian dan perkembangan jiwanya ini sudah terbuka dengan luas. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Jadi mulai dibedakan dari sekarang ya. Kalau di penegak kita harus bersaf, bukan lagi angkare apalagi lingkaran. Nah, lalu ada ketentuan khusus Kak, di mana jika peserta upacara itu terdiri dari 2 golongan atau lebih, maka bentuk barisannya ini adalah disesuaikan dengan pemimpin upacara ataupun pura atau pengatur upacara
sesuai dengan keadaan ataupun kondisi yang ada. Itu mungkin beberapa pokok-pokok upacara di dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, kita juga ini harus melakukan atau memberikan penghormatan kepada bendera kebangsaan, bendera merah putih. Ya. Nah, kapan kita melakukan penghormatan kepada bendera merah putih? Tentunya adalah pada waktu pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Lalu yang kedua adalah kadang dan memang harus gitu ya, kalau benderanya dibawa dari ruangan gitu ya. Jadi masuk ataupun keluar ruangan kita harus hormat juga seperti itu. Selanjutnya kita juga untuk membaca kode kehormatan, kadang kita juga harus melakukan hormatnya kepada Trisatya dan juga Dwisatya. Kita masuk ke upacara-upacara khusus di Ambalan Penegak. Nah, ini ranahnya kita kakak-kakak. Pertama mungkin adalah upacara pembukaan latihan. Kedua, upacara penutupan latihan. Ketiga, upacara penerimaan tamu ambalan. Lalu upacara penerimaan calon ya, calon bantara ataupun calon laksana. Kemudian upacara pelantikan juga. Ada upacara kenaikan tingkat golongan, tingkatan, mohon maaf. Kemudian upacara pemberian TKK. Kemudian upacara pindah golongan dari racana, dari ambalan ke racana misalnya seperti itu. Dan upacara pelepasan. Nah, kita masuk dari upacara pembukaan latihan Ambalan Penegak terlebih dahulu. Diawali mungkin tentu harus mengecek kesiapan, kerapihan, lalu disiapkan juga perlengkapan upacaranya. Lalu pradana ini mengumpulkan anggota ambalan dalam bentuk barisan bersaf. Bisa dengan sinyal, dalam hal ini sandi, morse, ataupun yang lain ya, dengan ucapan verbal langsung. Kemudian laporan dari pimpinan sangga kepada pradana ya, dari 5 sangga. Kemudian juga yang harus diperhatikan, saat pimpinan sangga maju untuk menghadap pradana, posisi dari wakil pimpinan sangga ini pindah ya, pindah kemana? Pindah menggantikan posisi pinsa yang tadi. Lalu kalau pinsa setelah laporan itu pindah ke sebelah kanan seperti itu. Kemudian selanjutnya pradana ini menjemput pembina dan mengantar ke sebelah kanan para pemimpin sangga. Selanjutnya kalau sudah, pradana mengambil tempat di depan ya. Kemudian ini bisa juga disesuaikan dengan adat ambalan yang berlaku. Yang paling penting adalah pengibaran bendera. Maka petugas bendera ini mengibarkan bendera. Minimal 3 orang dan pradana memimpin untuk melakukan penghormatan. Selanjutnya kalau sudah dikibarkan, dilanjutkan dengan pembacaan dasa dharma oleh petugas. Lanjut mungkin pembina penegak atau pembina upacara ini membaca Pancasila dan diikuti oleh anggota ambalan. Selanjutnya ini ada kadang disebut amanat ataupun pengumuman dari seorang pradana dan juga seorang pembina. Jika sudah selesai, ini pradana memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu barisan dibubarkan oleh pradana. Nah, kalau ada pembukaan tentu ada penutupan latihan ya, ada upacara penutupan latihan. Secara umum sebetulnya hampir sama dengan upacara yang tadi ya, upacara pembukaan latihan. Mulai dari penempatan pinsa gitu ya, kemudian juga pradana menyebut pembina, lanjut mungkin pembina ini diam di sebelah kanan diantarkan oleh pradana, kemudian pradana ke tengah. Dan di akhir kegiatan, karena ini adalah upacara penutupan, maka kalau tadi di pembukaan ini kita mengibarkan bendera, kalau di penutupan ini kita menurunkan bendera merah putih seperti itu. Nah, kalau sudah adalah pembacaan sandi ambalan oleh petugas. Kalau di awal tadi ada dasa dharma, kalau di akhir adalah sandi ambalan. Kemudian yang selanjutnya ada amanat dan berdoa. Selanjutnya laporan pradana kepada pembina, dan setelah itu bubar barisan baru boleh pulang. Seperti itu kakak-kakak.
Nah, itu mungkin upacara pembukaan ataupun penutupan latihan. Selanjutnya Kak, ada upacara penerimaan tamu. Upacara penerimaan tamu, khususnya tamu ambalan gitu ya, dilaksanakan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan gitu. Jadi kalau sudah selesai nih upacara pembukaan latihan, maka dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan penerimaan tamu. Pertama, tamu ambalan mengambil tempat di kiri pradana atau pembina gitu ya, di depan pastinya. Kemudian pradana atau pembina ini mengenalkan tamu ambalan tersebut, siapa kira-kira yang ingin bergabung ke ambalan. Lalu pradana dan pembina ini memberikan kesempatan kepada tamu ambalan ini untuk memperkenalkan diri, lalu setelah itu mengikuti kegiatan dan dibubarkan. Seperti itu mungkin terlihat sepele, tapi ini memang harus dilakukan Kak. Lanjut adalah kepada upacara penerimaan calon penegak ya. Upacara penerimaan calon penegak di ambalan ini dilaksanakan juga setelah upacara pembukaan latihan. Dengan rangkaian pertama, pradana mengumpulkan pasukan, mengumpulkan anggota ambalan maksudnya, kemudian juga tamu ambalan langsung membentuk saf yang sudah ditentukan, diatur oleh pimpinan sangga. Kemudian yang harus disiapkan adalah penegak bantara atau laksana yang tentunya sudah menyiapkan pertanyaan ya. Lanjut, tamu ambalan ini belum masuk tapi dijemput oleh petugas untuk dihadapkan kepada ambalan. Setelah itu ada kata pengantar mungkin ya di awal dari pradana ataupun pembina. Setelah itu dilakukan dialog, tanya jawab. Tanya jawab keadaan dari pribadi tamu ambalan ini yang akan diterima sebagai calon penegak, kesiapannya seperti apa. Lalu lanjut, ambalan seharusnya ini bermusyawarah untuk menentukan penerimaan calon, diterima atau tidak. Kemudian tamu ambalan dipanggil untuk mendengarkan keputusan penerimaannya di ambalan. Kalau sudah selesai, ucapan selamat dari anggota ambalan dilanjutkan dengan acara latihan. Seperti itu Kak. Nah, beda halnya ketika upacara pelantikan calon penegak menjadi penegak bantara. Artinya ini sudah selesai dilakukan pengisian dan pengujian SKU, syarat kecakapan umum. Maka upacara pelantikan calon penegak menjadi bantara ini seharusnya tidak boleh dihadiri oleh calon penegak lainnya. Jadi harus satu-satu Pak, bukan semuanya. Misal ada 20, ada 30, semuanya dilantik satu kali misalkan. Kalau di aturan tidak seperti itu. Tapi harus satu orang satu menghadap ya. Rangkaian upacaranya seperti apa? Sangga kerja seperti biasa menyiapkan perlengkapan upacara. Lalu juga calon penegak yang akan dilantik nanti ini dia akan didampingi oleh pendamping kanan dan juga pendamping kiri gitu ke hadapan pembina penegak nantinya. Kemudian nanti akan ada dialog antara pembina dengan pendamping kanan ataupun kiri untuk meminta penjelasan mengenai watak dan kecakapan dari calon penegak ataupun calon bantara tersebut. Kalau sudah selesai, mungkin pendamping kanan dan pendamping kiri ini kembali ke barisan. Kemudian bendera merah putih dibawa oleh petugas. Ini ada di sebelah kanan pembina. Kemudian juga harus dilakukan dulu penghormatan kepada bendera tersebut. Selanjutnya baru dialog antara pembina dengan calon yang akan dilantik. Dialognya ini seputar apa? Seputar syarat kecakapan umum yang sudah diisi gitu ya. Apakah betul-betul diisi? Apakah betul-betul siap untuk menjadi seorang bantara? Jika dialog sudah selesai dan sebelum disematkan atau dilantik menjadi seorang bantara, misalnya ada doa terlebih dahulu. Jadi setelah dialog, pembina meminta dan memimpin berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Lalu jika sudah selesai, baru penyematan tanda disertai juga dengan amanat seperlunya biasanya. Kalau sudah, mungkin ini ada ucapan janji yaitu Trisatya yang dituntun oleh pembina dan yang dilantik itu memegang bendera merah putih dengan tangan kanan dan ditempelkan di dada sebelah kiri. Kenapa dari sebelah kiri? Tepat di jantung, seperti itu.
Kalau sudah, itu nanti disusul dengan penyematan tanda TKU, dan kalau sudah juga ini dilanjutkan dengan penghormatan ambalan kepada penegak yang baru dilantik, sekaligus memberikan ucapan selamat dari anggota ambalan. Kalau sudah, lanjut yang tadi pendamping kanan dan pendamping kiri nantinya akan menjemput penegak Bantara yang sudah dilantik untuk kembali ke sangganya masing-masing. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya upacara kenaikan tingkat penegak Bantara menjadi laksana ya. Kalau tadi itu dari tamu ya ke Bantara, sekarang Bantara ke laksana. Ini dari awal kurang lebih sama gitu ya. Pendamping kanan, pendamping kiri juga dimintai keterangan gitu ya, ada dialog untuk mengetahui perkembangan watak dan kecakapan. Terus ada tanya jawab, kemudian merah putih maju gitu kan di sebelah kanan pembina. Kemudian pembina juga ini memberikan, nah ini yang berbeda, memberikan bendera. Jadi si petugas tadi kalau Bantara ini hanya memegang kemudian ditempelkan di dada sebelah kiri. Tapi kalau laksana, bendera ini diambil dan diserahkan kepada orang yang dilantik. Seperti itu, Kak. Setelah itu nanti pembina akan melepaskan TKU Bantara, dan kemudian penegak yang akan dilantik dari Bantara ke laksana ini mengulang janji Trisatya yang dituntun oleh pembina. Seperti itu. Selanjutnya tetap ya, bendera tetap dikepalkan di dada sebelah kiri, dengan catatan bendera yang tadi ini dipegang oleh yang dilantik. Jika sudah, selanjutnya pembina memimpin doa, kemudian disematkan TKU laksana dan ucapan selamat dari anggota ambalan. Kemudian pembina menyerahkan kembali kepada pendamping dan pradana melanjutkan untuk meneruskan acara. Seperti itu ya, rangkaian-rangkaian untuk kenaikan tingkat. Selanjutnya, kakak-kakak, ini yang tak kalah penting karena kita seorang anggota pramuka, tentu kita identik dengan yang namanya TKK, tanda kecakapan khusus. Maka upacara pemberian TKK ini juga ada regulasinya. Ya, tidak asal-asalan hanya dipasang gitu kan, ataupun apalagi tidak diuji gitu, tiba-tiba pasang-pasang saja. Tapi TKK ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang anggota pramuka. Artinya dia cakap terhadap sebuah keterampilan, dia ahli dalam sebuah keterampilan. Nah, maka kegiatan upacara pemberian TKK ini bisa dilaksanakan di rangkaian upacara pembukaan ataupun penutupan. Sesudah mungkin di dalam rangkaian tadi upacara pembukaan atau penutupan, orang yang akan diberikan TKK ini dipanggil ke depan oleh pembina, kemudian ada dialog juga, tanya jawab. Setelah itu baru penyematan TKK dan penyerahan surat keterangan oleh pembina. Kalau sudah, mungkin ada ucapan selamat dari pembina, dari pengurus ambalan, dari anggota ambalan. Baru setelah itu kembali ke barisan dan melanjutkan kegiatan. Kalau pembukaan latihan, tapi kalau penutupan latihan dilanjutkan dengan bubar dan pulang, seperti itu. Itu mungkin beberapa regulasi, beberapa ketentuan terkait dengan jenis-jenis upacara di dalam gerakan pramuka, khususnya bagi golongan penegak. Harapannya setelah adanya materi seperti ini, kakak-kakak calon pemimpin sangga di ambalannya masing-masing, calon pemimpin satuan di ambalannya masing-masing, kalau yang sudah sesuai, saya ucapkan terima kasih. Tinggal diteruskan, dijaga adat tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau yang belum sesuai, mungkin tidak apa-apa, karena sekarang sudah tahu, silakan disesuaikan agar adanya jalan upacara ini bisa berjalan dengan hikmat dan sesuai dengan aturan yang ada. Harapannya mungkin dari kurang lebih 900 peserta gladian pimpinan satuan ini, bukan hanya di ambalan saja nanti yang akan menjadi seorang pemimpin, tapi dari bekal kegiatan ini nantinya kakak sekalian akan menjadi seorang pemimpin di masa depan, di masa yang akan datang.
baik di masyarakat ataupun di keluarganya masing-masing, seperti itu. Itu saja mungkin kakak-kakak penjelasan tentang jenis-jenis upacara golongan penegak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.